Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Saya Nuril Hidayati, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan modul 1.1J koneksi antar materi, yakni kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pemantiknya yaitu yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Adapun pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara tidaklah sama, yakni pendidikan merupakan menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi mandiri. Adapun pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yaitu yang pertama, hanya mentransfer pelajaran. Yang kedua, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik peserta didik. Yang ketiga, penilaian lebih mengutamakan pada aspek kognitif. Yang keempat, ketika peserta didik sudah mencapai KKM, menganggap bahwa pembelajaran sudah berhasil. Yang kelima, peserta didik hanya sebagai objek pembelajaran. Yang keenam, pembelajaran yang lebih berpusat pada guru atau teacher center. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan selama ini saya lakukan sangat kurang tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa seharusnya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Yang kedua, murid adalah subjek pembelajaran. Yang ketiga, seorang guru adalah fasilitator pembelajaran. Yang keempat, guru harus senantiasa mempelajari dan memahami karakteristik murid. Yang kelima, memberikan kebebasan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang keenam, guru harus senantiasa bereksplor untuk penunjang pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Adapun yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid atau student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang mengembangkan keterampilan abad ke-21 atau critical thinking, creative, communication, and collaboration. Yang ketiga, pembelajaran lebih kepada menuntun, bukan menuntut murid. Yang keempat, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan membangun komunikasi yang baik. Adapun kesimpulan dan penjelasan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses memberikan ilmu
Sedangkan pendidikan merupakan proses pemberian tuntunan kepada anak sesuai dengan karakteristik masing-masing agar mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Pendidik berperan memberikan tuntunan terhadap tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat anak. Pendidikan hendaknya menempatkan anak sebagai subjek dalam pembelajaran atau bisa disebut dengan pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan dan segala pengalamannya berpengaruh besar pada tumbuhnya budi pekerti anak. Dalam prosesnya, guru perlu menerapkan nilai lokal sosial budaya sekitar untuk menebalkan laku anak agar memiliki budi pekerti yang luhur. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya berpikir bahwa dalam pembelajaran ketuntasan murid menjadi bagian paling penting dalam pembelajaran. Kadang saya hanya berfokus pada materi-materi yang terdapat pada buku pelajaran saja. Di akhir materi atau bab, saya hanya memberikan tes penilaian harian dalam bentuk tes tulis saja, yang hasilnya berupa skor untuk menentukan seorang anak sudah memenuhi ketercapaian pembelajaran atau belum. Saya sangat jarang bertanya pembelajaran seperti apa yang diinginkan oleh murid yang saya bimbing. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.